Pura Ponjok Batu, penyeimbang Bali Utara. Pura Ponjok Batu merupakan salah satu penyungsungan jagat atau pura Dangkahyangan, selain Pura Pulaki di desa Banyupoh, Glorokgak. Pura ini terletak di desa Julah, Kecamatan Tejakula, Buleleng. Memang tidak ada data pasti mengenai awal keberadaan pura ini. Namun yang diketahui, keberadaan pura ini tak bisa lepas dari sejarah kedatangan pendeta Siwa Sidanta yaitu Dang Hyang Nirarta, Ida Pedanda Sakti Wawrauh, pada abad ke-15, saat masa pemerintahan dalam Watu Renggong di Bali. Pura ini memiliki rekaman sejarah yang panjang dan unik. Hal tersebut ditelusuri lewat temuan arkeologi, epigrafi dan folklore, cerita rakyat, yang hidup di tengah masyarakat Julah dan sekitarnya. Berdasarkan kajian arkeologis, saat penggalian di lokasi perbaikan pura tahun 1995 ditemukan sarkopagus. Kini sarkopah itu disimpan bersama sarkopah lainnya di halaman depan pura Duhur Desa Kayu Putih, Banjar. Sarkopah, peti mayat, terbuat dari batu cadas, banyak ditemukan di beberapa daerah di Bali. Sistem penguburan menggunakan sarkopah berlangsung sejak zaman perundagian di Bali tahun 2500-3000 SM, atau sekitar 5000 tahun lalu. Berarti di sekitar kawasan Pura Ponjok Batu pernah dihuni masyarakat yang mendukung budaya sarkopah. Sarkopah merupakan tempat disemayamkannya jasad orang yang dihormati masyarakat. Pada zaman perundagian, masyarakat percaya pemujaan roh nenek moyang dan orang-orang yang dihormati, seperti kepala suku atau ketua adat. Seperti halnya tradisi pembuatan mumi di Mesir, Babilonia, Syria dan lainnya. Sementara menurut kajian epigrafi atau prasasti, desa Julah sebagai pemukiman sangat ramai. Ini diketahui dari prasasti yang dikeluarkan raja-raja dari dinasti Warmadewa, masing-masing masa pemerintahan Raja Sang Sri Aji Ugrasena, tahun 923 M, Raja Sri Aji Tabanendra Warmadewa, 955 M, Raja Sri Janasadu Warmadewa, 975 M, Raja Sri Dharma Udayana Warmadewa, 1011 M, Raja Putri Sangadenya Dewi, Prabu Marakata, 1022-1026 M. Raja Sri Paduka anak bungsu dan Raja Sri Prabu Jaya Pangus, 1181 M. Raja-raja yang pernah berkuasa itu hampir semuanya pernah mengeluarkan prasasti tentang keberadaan desa Julah. Di sana disebutkan pula bahwa tugasnya menjaga sebaik-baiknya semua pura yang ada di wilayah desa Julah. Kendati tidak disebutkan dengan jelas tentang Pura Ponjok Batu, tetapi dipastikan Pura Ponjok Batu merupakan salah satu pura yang ikut dirawat. Di pura itu juga ditemukan beberapa patung, di antaranya patung Dewa Siwa, Nandini dan Ganesa. Ini merupakan petunjuk bahwa perhatian Raja Dinasti Warmadewa terhadap Pura Ponjok Batu sangat besar. Masa kekuasaan Warmadewa berlangsung sampai 1343, ditandai dengan jatuhnya kerajaan berdahulu oleh Majapahit. Selanjutnya pemerintahan di Bali dipegang dinasti Kepakisan yang berpusat di Samprangan, lalu pindah ke Gelgel. Sampai kekuasaan dalam Watu Renggong, mulai ada perhatian terhadap pura-pura di Bali Utara dan Bukit. Diawali dengan kedatangan Dang Hyang Nirarta. Saat itu pura-pura yang ada di Bali Utara mendapat kunjungan kembali dalam bentuk Dharma Yatra, mulai dari Pura Pulaki dan pura lainnya, termasuk Ponjok Batu. Dang Hyang Nirarta kemudian melanjutkan perjalanannya ke Lombok, setelah menolong seorang bendega atau awak perahu asal Lombok, yang sedang karam di sekitar pantai Ponjok Batu. Dikisahkan, awak perahu itu melihat batu bersinar di tengah laut. Batu didatangi, dibelah. Tetapi kemudian mereka tidak bisa berangkat sampai datang pertolongan dari Dang Hyang Nirarta. Batu itu hingga kini masih ada di pantai Ponjok Batu. Sejak kedatangan Dang Hyang Nirarta, nilai spiritual tempat suci kembali bangkit. Pura Ponjok Batu mulai memancarkan sinar secara terus-menerus, walaupun Dang Hyang Nirarta telah meninggalkan tempat itu menuju ke Lombok, seperti terungkap dalam lontar Dwi Jendra Tatwa. Sementara berdasarkan folklore,
Pura Ponjok Batu berasal dari cerita Ida Batara di Bali yang menimbang beratnya Bali Utara dari pura penimbangan di desa Panji. Ternyata Bali Utara bagian timur lebih ringan. Maka Ida Batara menambah tumpukan batu di bagian timur Bali Utara sehingga timbangan itu menjadi seimbang. Pura Ponjok Batu telah beberapa kali dipugar. Pemugaran terakhir dimulai 1994 hingga dilakukannya upacara ngentek linggih pada Saniscara Wayang Karo, 8 Agustus 1998. Pura ini terbuat dari batu hitam yang didesain sedemikian rupa agar keberadaannya tetap kuat. Saat ini, pelinggih yang ada di Pura Ponjok Batu meliputi 1. Padmasana 2. Pelinggih Danghyang Nirarta 3. Pelinggih Ciwa 4. Pelinggih Ganesa 5. Pelinggih Batara Baruna 6. Pelinggih Seluang 7. Pelinggih Ratu Ayu Pangenter 8. Pelinggih Taksu, Dewa Gede Ngurah 9. Pelinggih Ratu Bagus Mas Pengukiran 10. Pelinggih Ratu Bagus Mas Subandar 11. Pelinggih Taksu, Ratu Bagus Penyarikan 12. Balai Pesandekan 13. Balai Paselang 14. Balai Ongkara 15. Balai Gegitaan 16. Balai Ringgitan 17. Balai Kulkul 18. Balai Pegat 19. Balai Paninjoan. Sementara menurut pemangku di Pura Ponjok Batu J.R. Mangku Ketut Ludri, 50, dan J.R. Mangku Nengah Widi, 37, piodalan di pura ini dilaksanakan 2 kali setahun masing-masing saat Purnama Desta dan Sasih Kasa Purnama Kasa, Pangelomping 3, Sasih Gemuh, yang jatuh 13 Juli 2006. Sedangkan piodalan Purnama Desta nanti pada 12 Mei 2006. Menurut J.R. Mangku, pada piodalan Purnama Desta, diikuti pangempon pura ini yaitu warga desa adat Bangkah, Tejakula. Sedangkan pada saat piodalan Sasih Kasa, diikuti warga sekecamatan Tejakula. Saat odalan atau Purnama Tilem, banyak warga pedek tangkil ke pura ini, termasuk para pejabat. Biasanya banyak yang lunas tambah, melukat dan lunas keselamatan, ujar J.R. Mangku Nengah Widi. Konsep Nyegara Gunung ada tradisi yang ada hingga sekarang dan masih berjalan di wilayah Pura Ponjok Batu. Pura ini memiliki hubungan dengan Pura Bukit Sinunggal di Desa Tajun, Kubu Tambahan. Setiap ada upacara melasti Ida Batara di Pura Bukit Sinunggal dan pura-pura lain di Tajun, upacara pemelastian selalu diselenggarakan di Pura Ponjok Batu karena di sana terdapat sumber air tawar yang memiliki kesucian dan dikatakan sebagai air campuran antara air darat dan laut. Hubungan antara Pura Ponjok Batu dan Pura Bukit Sinunggal sangat erat. Pura Ponjok Batu sebagai zenit bawah dan Pura Bukit Sinunggal di Tajun sebagai zenit atas. Ini membuktikan adanya keserasian yang kekal antara segara dan gunung. Bali punya nilai spiritual sangat tinggi karena sepanjang pantai Bali Utara, jarak pantai dan gunung sangat berdekatan, sehingga tingkat kesucian segara sama dengan kesucian daerah pegunungan. Karena itu, upacara Nyegara Gunung dalam upacara Pitra Yadinya sangat penting dilaksanakan.